Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat, channel yang memberikan informasi tentang dosen, Tridharma Perguruan Tinggi dan dunia literasi atau dunia perbukuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang ciri-ciri dan karakter buku ajar untuk bisa memastikan bahwa buku ini adalah buku ajar. Kita harus tahu dulu ciri-cirinya, mulai dari atas sampai ke bawah, sehingga kita bisa memastikan apakah ini buku ajar atau tidak. Simak terus yang satu ini. Sahabat-sahabat semua, untuk mengetahui tentang kriteria dari sebuah buku, termasuk buku ajar, harus ketahui ciri-cirinya. Apa saja sih ciri-ciri dari buku ajar itu? Yang pertama, dari format buku itu harus sesuai dengan ketentuan UNESCO. Ukuran buku ajar maksimal adalah A4 atau ukuran 21 dikali 29,7 cm dan minimal adalah A5 atau ukuran 14,8 cm dikali 21 cm. Itu ukuran bukunya, format bukunya harus kita ketahui. Itu maksimal adalah A4, minimal A5. Tidak boleh keluar dari itu. Boleh di antara keduanya atau boleh memilih salah satunya. Misalnya B5 atau memilih A5. Itu dikatakan buku ajar dari format bukunya. Yang kedua, jumlah halaman untuk buku ajar itu paling kecil adalah 49 halaman. Tidak boleh kurang. Boleh lebih. Boleh lebih dari 100, 200 dan seterusnya. Tapi tidak boleh kurang dari jumlah halaman 49. Ini juga menentukan dan memastikan dalam proses penentuan atau penilaian apakah ini dikatakan sebagai buku ajar atau tidak. Kalau melihat dari standar ukuran buku ajar di PO Pak yang dinilai dengan nilai maksimal 20 kum, maka harus memenuhi standarnya PO Pak 2019. Bagaimana standarnya PO Pak 2019? Berkaitan dengan ukuran atau format buku dan jumlah halaman. Untuk ketentuan PO Pak 2019, ukuran buku ajar adalah 15,5 cm dikali 23 cm atau ukuran standar B5, ukuran tanggung. Tidak terlalu kecil, juga tidak terlalu besar, simetris, bagus ukurannya kalau ukuran yang standar PO4. Kemudian jumlah halaman, kalau sesuai dengan ukuran aturan dari PO4 adalah minimal 200 halaman. 200 halaman itu standar, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Sehingga untuk mendapatkan KUM 20, maka harus dipastikan format bukunya harus berukuran B5 dan jumlah halaman minimal atau rata 200 halaman. Yang keempat, ISBN harus dikeluarkan oleh penerbit. Harus ada nomor ISBN-nya, harus bisa ditelusuri di Perpusnas. Sehingga ISBN ini menjadi syarat mutlak yang dikatakan sebagai buku ajar atau syarat mutlak dari sebuah buku terpublikasi itu dengan memiliki ISBN. Yang kelima adalah gaya bahasanya semi formal atau ilmiah populer, menyesuaikan dengan kebutuhan siapa yang membaca buku ajar ini, SD, SMP, SMA, atau mahasiswa, sehingga memastikan bahwa
bahasa dalam penulisan buku ajar adalah ilmiah populer, menyesuaikan dengan kebutuhan dari pembacanya. Kemudian yang berikutnya adalah SPOK-nya jelas, subjek, predikat, objek, dan keterangannya harus teratur, sistematis, terstruktur, sehingga pembaca itu tidak dibuat muter-muter, harus terarah, harus fokus, tersistematis. Bahasanya, penulisan bahasanya, subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa, keterangannya apa. Sehingga orang yang membaca buku ajar kita itu sudah bisa paham sekali baca. Setiap paragraf per paragraf harus disusun berdasarkan SPOK yang jelas. Berikutnya adalah dalam penulisan buku ajar, ciri-cirinya adalah adanya deskripsi, kemudian capaian pembelajaran lulusan atau CPL, dan adanya capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Ketiganya harus ada. Ini mencirikan, ini menjadikan karakter dari buku ajar ada deskripsi sesuai dengan apa yang ditulis di RPS. Deskripsinya ada, CPL-nya ada, CPMK-nya ada. Bisa disusun berdasarkan bab per babnya, masing-masing bab ada deskripsi, ada CPL, atau ada CPMK-nya. Atau dijadikan satu di sebelum bab 1 misalnya, RPS-nya ditulis di situ. Deskripsinya apa, CPL-nya apa, CPMK-nya apa. Sehingga jelas pembaca yang membaca buku ajar itu bisa paham ini deskripsi mata kuliahnya apa, CPL-nya apa, CPMK-nya apa. Harus bisa dijelaskan. Sehingga membaca buku ajar itu sudah tersusun berdasarkan rencana pembelajarannya. Harus dibangun dulu mindset pembacanya. Mahasiswa itu harus ditanamkan dulu. Deskripsi dari mata kuliah ini, deskripsi dari bahasan bab 1 ini adalah bla 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 bla. CPL-nya ini, CPMK-nya ini. Sudah harus jelas dan sudah terarah. Sehingga dalam proses penyelesaian bacaan buku ajar itu, maka sudah bisa mengarahkan output atau hasil yang diinginkan itu apa. Kemudian disusun sesuai dengan RPS. Menggunakan daftar pustaka harus. Daftar pustaka sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Stylenya misalnya menggunakan EPE, ya sudah menggunakan EPE. Yang penting ada daftar pustaka. Kemudian diterbitkan oleh penerbit yang kredibel. Dan yang terakhir adalah buku ajar itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Semoga bisa menjelaskan dan mencirikan, kita bisa tahu buku ajar ini bisa dilihat dari ciri-ciri yang saya sebutkan tadi di atas. Kalau semuanya ciri itu ada dalam buku ajar atau buku tersebut, maka buku itu adalah buku ajar. Kalau masih ragu, pastikan kira-kira formatnya, deskripsinya ada enggak, diterbitkan oleh penerbit yang mana dan seperti apa. Semoga bisa membantu bagi Bapak Ibu dosen yang sedang atau akan mengurus kepangkatan. Pastikan buku ajarnya sesuai dengan ciri-ciri buku ajar yang menunjukkan karakter dari buku ajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.